Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan teknik manajemen diri dalam modifikasi perilaku. Di sini kami beranggotakan Berliana Nurwidat Hariza, Dina Oktaviani, Muhammad Firdaus Nuzula, Rahmawati, Rahma Miliniasari, dan Sofia Rizkaupa. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Dina Oktaviani. Pengertian teknik manajemen diri adalah proses seorang konseli yang mengarahkan sendiri tingkah lakunya untuk menahan keinginan yang bertentangan dengan norma sosial. Guna mencapai hal-hal yang baik dilakukan dengan satu strategi atau kombinasi strategi. Yang kedua, tujuan teknik manajemen diri. Tujuan dari manajemen diri adalah agar individu secara teliti dapat menempatkan diri dalam situasi-situasi yang menghambat tingkah laku yang mereka hendak hilangkan dan belajar untuk mencegah timbulnya perilaku atau masalah yang tidak dikehendaki. Kemudian manfaat teknik manajemen diri. Teknik manajemen yang pertama yaitu manfaatnya bermanfaat guna meningkatkan kontrol diri dalam melakukan segala sesuatu. Kemudian manfaat yang kedua yaitu dapat meningkatkan kemampuan individu dalam membentuk identitas diri dan membangun orientasi pada masa depan. Kemudian pengarahan diri dapat mengembangkan ketajaman persepsi diri dalam upaya meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya ada karakteristik teknik manajemen diri. Menurut Cormier dan Cormier 1985, karakteristik dari self management yaitu pertama ada kombinasi dari strategi mengelola diri sendiri biasanya lebih berguna daripada sebuah strategi tunggal. Yang kedua ada pengguna strategi yang konsisten adalah esensial. Yang ketiga, penggunaan penguatan diri sendiri merupakan komponen yang penting. 4. Tunjangan yang diberikan oleh lingkungan harus dipertahankan. 5. Perlu ditetapkan target yang realistis dan kemudian dievaluasi. 6. Dukungan lingkungan mutlak perlu untuk memelihara perubahan-perubahan yang merupakan hasil dari suatu program self-management. Menurut Rosidan 1988. Lanjut, prinsip-prinsip teknik manajemen diri. Prinsip-prinsip teknik manajemen diri yaitu pertama ada self-regulation. Artinya waspada jika konsekuensi perilakunya tidak diharapkan. Yang kedua ada self-control, yaitu komitmen terhadap apa yang terjadi. Ketiga, self-attribution, adalah individu percaya bahwa dirinya bertanggung jawab atas terjadinya sesuatu dan sukses karena dirinya. Kemudian tahapan-tahapan teknik manajemen diri. Yang pertama yaitu tahap pemantauan diri. Menurut Snyder dan Gangstead 1986 menegaskan bahwa pemantauan diri merupakan tahap pertama dan utama dalam langkah pengubahan diri. Pemantauan diri biasanya digunakan konselor untuk mengumpulkan baseline data dalam suatu proses treatment. Pemantauan diri merupakan suatu proses klien mengamati dan mencatat segala sesuatu tentang dirinya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Kemudian tahap yang kedua yaitu reinforcement yang positif. Reinforcement yang positif digunakan untuk membantu klien mengatur dan memperkuat perilakunya melalui konsekuensi yang dihasilkannya sendiri. Kemudian tahap yang ketiga yaitu kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri. Kemudian tahap yang keempat yaitu penguasaan terhadap rangsangan. Penguasaan terhadap rangsangan merupakan stimulus kontrol mendefinisikan kendali stimulus sebagai kendali stimulus yang menekankan pada penataan kembali atau modifikasi lingkungan sebagai isyarat khusus atau antecedent atas respon tertentu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teknik manajemen diri. Kelebihan teknik manajemen diri, pertama ada pelaksanaannya yang cukup sederhana. Kedua, penerapannya dikombinasikan dengan beberapa pelatihan yang lain.
Ketiga, pelatihan ini dapat mengubah perilaku individu secara langsung melalui perasaan dan sikapnya. Keempat, dapat dilaksanakan programnya secara perorangan, juga dapat dilaksanakan dalam kelompok. Kemudian, kelemahan teknik manajemen diri. Pertama, tidak ada motivasi dan komitmen yang tinggi pada individu. Kedua, target perilaku seringkali bersifat pribadi dan persepsinya sangat subjektif, terkadang sulit dideskripsikan, sehingga konselor sulit untuk menentukan cara memonitor dan mengevaluasi. Ketiga, lingkungan sekitar dan keadaan diri individu di masa mendatang sering tidak dapat diatur dan diprediksi dan bersifat kompleks. Keempat, individu bersifat independen. Kelima, konselor memaksakan program pada konseli. Dan yang terakhir, tidak ada hubungan dari lingkungan. Selanjutnya, penerapan dari teknik manajemen diri. Penerapan teknik manajemen diri dapat dilaksanakan dengan menggunakan treatment atau menggunakan pendekatan behavior. Untuk menggunakan treatment dilaksanakan dengan 6 pertemuan. Pada pertemuan pertama, pelaksanaan pretest berupa pemberian angket guna mengetahui perilaku mana yang kurang baik dan perlu dirubah. Pada pertemuan kedua, memberikan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dan dilanjutkan mengisi lembar kerja monitoring. Pada pertemuan ketiga, memberikan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dan dilanjutkan mengisi lembar kerja stimulus kontrol. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, memberikan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dan dilanjutkan mengisi lembar kerja reinforcement. Latihan ini berkaitan dengan perubahan tingkah laku atau memahami diri sendiri. Pada pertemuan kelima, melaksanakan evaluasi dengan melakukan diskusi terhadap subjek tentang hasil kegiatan sebelumnya, hambatan yang dirasakan, dan pemberian feedback. Pada pertemuan keenam, pengukuran kembali untuk mengetahui seberapa penurunan perubahan perilaku subjek setelah diberikan treatment dan diberikan penguatan positif agar perilaku yang diaplikasikan tersebut tetap menetap. Selanjutnya, penerapan teknik manajemen diri dengan pendekatan behavior. Pada pelaksanaannya menggunakan langkah-langkah atau fase, yaitu pemantauan diri, reinforcement positif, perjanjian diri sendiri, dan kendali stimulus. Contohnya, perilaku membolos pada peserta didik. Pada fase pemantauan diri, peserta didik mampu mengendalikan diri, menjaga sikap, dan berperilaku ekspresif untuk tidak melakukan perilaku membolos. Pada fase reinforcement positif, peserta didik mampu memotivasi dirinya sendiri agar tidak membolos lagi dan memanage dirinya untuk disiplin waktu. Fase perjanjian dengan diri sendiri, yaitu peserta didik berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak akan membolos lagi, dan jika peserta didik melanggar berarti dia harus menerima hukuman dari wali kelas atau guru BK. Selanjutnya fase terakhir yaitu fase kendali stimulus, menekankan pada penataan kembali sebagai isyarat khusus atau antecedent atas respon. Sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.